dan selamat datang kembali di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Pada siang hari ini, sesi kedua, plenary kedua pada Seminar Nasional Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tahun 2024. Dan kita segera masuki ke plenary hall yang kedua, di mana plenary kedua ini mengangkat tema Sustainability Rumah Sakit dalam penyelenggaraan JKN. Akan mengetengahkan 5 pembicara dan moderator akan memandu plenary kedua pada siang hari ini adalah Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD. Izinkan saya membacakan CV beliau, silakan Prof jika ingin langsung naik ke atas panggung. Nama Laksono Trisnantoro, lahir 27 Agustus 1961, adalah profesor dalam kebijakan dan administrasi kesehatan dan menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan yang baru didirikan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Prof. Laksono memperoleh gelar dokter dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1987 dan Master of Science di bidang ekonomi kesehatan di Departemen Ekonomi Universitas York, Inggris tahun 1988. PhD beliau dapat didapat dari London School of Hygiene and Tropical Medicine bekerjasama dengan London School of Economics pada tahun 1993. Pada tahun 2001 beliau mendapat award dari Freeman Foundation untuk sabbatical selama 1 tahun di Harvard Medical School, Amerika Serikat. Gelar profesor diberikan oleh UGM pada tahun 2006 pada usia 45 tahun. Silakan Prof. Laksono untuk memandu plenary kedua siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, jadi kita mulai ya dengan diskusi yang setelah makan siang ini mungkin agak ngantuk, tapi mari kita terus semangat. Nah, memang judulnya, ya tepuk tangan dulu ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, judulnya Sustainability Rumah Sakit dalam penyelenggaraan JKN. Nah, judul ini menarik ya, karena secara eksplisit itu menyatakan rumah sakit itu bisa tidak sustain. Ya. Tapi juga dalam penyelenggaraan JKN ini ada implisit enggak? BPJS-nya sendiri sustain enggak? Nah, kalau BPJS sendiri nggak sustain, rumah sakit, ya mungkin sebagian besar rumah sakit di Indonesia itu juga menjadi tidak sustain. Jadi ini ada dua sustainability ya, yang nanti kita akan coba bahas. Dan para pembicaranya memang dari BPJS juga ada. Yang pertama, pertumbuhan jaringan rumah sakit dalam penyelenggaraan JKN. Ini oleh Dr. Lili Krisnawati, MKes. Ada ya? Sudah datang atau belum? Atau pakai webinar, belum tahu ya. Nah, tentunya Bu Lili nanti kita akan minta bagaimana kedepannya ya, mengenai sustainability-nya JKN dalam konteks BPJS itu bagaimana pertumbuhan jaringan rumah sakit dan tentunya pertumbuhan klaimnya ya. Kemudian yang kedua adalah pencegahan, penanggulangan dan penindakan fraud dalam JKN. Nah, ini yang akan disampaikan oleh Pak Sutrisno. Ada Pak Sutrisno SE, MAK, CFRA, KIA, panjang banget ya, ada 6 gelarnya ya. Yaitu Direktur Investigasi 2, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Sudah hadir Pak Sutrisno? Ada? Belum? Ada? Pak Sutrisno ada? Pak Sutrisno belum ada? Belum ada ya Mbak? Bisa di... Belum Prof, yang sudah hadir justru dari BPJS tadi ya. BPJS sudah? Dr. Lili diwakili oleh pejabat lain dari BPJS. Oh ya, Bu Lili diwakili oleh Dr. Nur Indah Yuliati ya? Iya. Bisa langsung bergabung mungkin dokter? Dr. Nur Indah Yuliati, oh ada. Sudah ada di sini. Oke, kemudian kami...
Ya, kemudian berikutnya adalah Prof. Budi Hidayat dari FKM UI. Belum ada? Oke, kalau begitu yang berikutnya adalah Dr. Gigi Ihsan Hanafi Mars. Tadi saya sudah ketemu nih, pasti ada deh. Monggo di depan, silakan. Kita langsung aja di depan. Oke, sambil menunggu Pak Susno, nggak apa, kita mulai dulu dengan yang pertama untuk Ibu Nur ya, Dr. Nur Indah Yuliati Mas AAK. Beliau berada di BPJS Kesehatan saat ini menjadi asisten deputi untuk fasilitas kesehatan korporasi ini. Dan sudah bekerja di BPJS sejak PT Askes dulu ya, 2005, 2013 dan sekarang 2014 sampai 2024. Oke, silakan Bu Nur, monggo. Oh, mau pakai Bu, silakan. Ya, silakan. Monggo, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ketua Persi, serta seluruh panitia kegiatan ini, serta Bapak Ibu peserta. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk sama-sama berdiskusi bersama. Dan izinkan saya Indah untuk mewakili Direktur Pelayanan Kesehatan yang hari ini berhalangan untuk bisa hadir bersama kita dengan topik pertumbuhan kerjasama rumah sakit dalam penyelenggaraan JKN. Slide. Ya, slide. Ya, Bapak Ibu, ini mungkin slide yang sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur pada sesi sebelumnya, bahwa per 1 Oktober 2024 jumlah penduduk Indonesia yang sudah memiliki jaminan pelayanan kesehatan adalah 98,31% atau 277 juta jiwa. Next slide. Ya, ini juga slide-nya sudah ditampilkan, sudah disampaikan bahwa di tahun 2023 ini sejak program JKN bergulir, maka ada peningkatan pemanfaatan yang sangat bermakna. Mulai dari 2014 program JKN dimulai, itu adalah total pemanfaatan ada di 92,3 juta. Dan sampai dengan tahun 2023 ini sudah mengalami peningkatan menjadi 606,7 juta jiwa. Tentu pemanfaatan ini diberikan oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan di Vaskes, di rumah sakit yang Bapak Ibu pimpin dan kelola. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Next slide. Ya, slide. Ya. Untuk bisa memastikan pelayanan kesehatan 98,31% penduduk Indonesia itu, BPJS Kesehatan menjalin kerjasama dengan fasilitas kesehatan, baik untuk pelayanan kesehatan dasar, untuk pelayanan kesehatan lanjutan ataupun rujukan, dan juga untuk pelayanan-pelayanan penunjang. Sampai dengan 1 Oktober 2024 ini, kami di BPJS Kesehatan ini telah bekerja sama dengan 23.336 FKTP. Yang apabila kita lihat proporsi kepemilikannya, 51,36% itu adalah kepemilikan swasta dan selebihnya pemerintah.
Untuk proporsi jenis masih didominasi sebanyak 43,26% itu adalah bentuknya puskesmas. Selebihnya itu adalah klinik Pratama milik swasta ataupun TNI Polri dan tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi serta rumah sakit D Pratama. Sementara untuk FKRTL, pelayanan kesehatan rujukan, kami telah bekerja sama dengan 3.149 FKRTL yang terdiri dari rumah sakit berbagai kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan juga klinik utama yang memberikan pelayanan spesialistik. Di sini juga kita lihat dari sisi kepemilikan di FKRTL 66,28% ini adalah kepemilikan swasta dan selebihnya itu adalah milik pemerintah. Sementara untuk sarana penunjang, Bapak Ibu, BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan optik, kemudian laboratorium dan apotik yang totalnya adalah sebanyak 6.194 fasilitas kesehatan. Dan ini juga mayoritas 78,25% dimiliki oleh kepemilikan swasta. Next slide. Apabila kita lihat Bapak Ibu tren pertumbuhan FKRTL dari mulai program JKN ini berjalan atau terimplementasi di 2014, saat itu peralihan dari PT Askes Persero menjadi BPJS Kesehatan. Di awal program ini kami bekerja sama dengan 1.681 FKRTL. Dan apabila kita lihat tadi data terupdate Oktober 2024, itu jumlah yang bekerja sama adalah 3.149. Setiap tahunnya terjadi tren peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang kami kerjasamakan. Tentu ini untuk menjamin akses peserta yang memang dari waktu ke waktu mengalami penambahan cakupan kepesertaan. Jika dilihat dari tren data per tahun ini, jumlah FKRTL yang kami lakukan penambahan perjanjian kerjasama itu paling banyak adalah periode 2021, yaitu dari 2.507 FKRTL di 2020 menjadi 2.810, artinya 300 FKRTL ini kita perluas kerjasamanya untuk memberikan pelayanan kepada peserta-peserta JKN. Dan dari jumlah FKRTL di Oktober ini mayoritas adalah rumah sakit dengan berbagai kelas tadi dan 453-nya berupa klinik utama. Next slide. Selain dari jumlah vaskesnya Bapak Ibu, sebetulnya penambahan kapasitas di masing-masing rumah sakit yang telah bekerja sama dari waktu ke waktu juga mengalami peningkatan. Ini yang kami lihat ataupun yang menjadi contoh itu adalah misalnya kita lihat dari sisi jumlah tempat tidur mengalami tren peningkatan sampai dengan triwulan 3 tahun 2024 ini, jumlah tempat tidur yang merupakan rekapitulasi dari semua vaskes FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu mencapai 258.768 tempat tidur. Dan tidak hanya sarana prasarana tempat tidur, dari sisi SDM ataupun dokter yang melakukan pemberian pelayanan kepada peserta JKN ini juga mengalami peningkatan. Ini
kami lihat dari sisi 4 spesialis dasar, dan tentu juga sebetulnya untuk dokter-dokter dengan spesialisasi lainnya itu juga mengalami peningkatan. Selain sarana prasarana, peralatan itu juga jumlah yang kami kerjasamakan dari rumah sakit yang bekerja sama selama ini itu juga mengalami peningkatan. Next slide. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan di dalam program JKN terjadi pengelolaan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan dalam program JKN ini. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah kaitannya dengan perencanaan Vaskes, bagaimana pemetaan Vaskes, kemudian kami menilai ataupun melihat profil dari masing-masing Vaskes dan melakukan analisis prioritas perluasan kerjasama. Sampai dengan saat ini sebetulnya masih ada 18 kabupaten di Indonesia ini yang belum ada ataupun belum tersedia FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan karena belum ada supply di 18 kabupaten tersebut. Ini tentu menjadi challenge pada saat kami ingin meningkatkan akses terutama di wilayah-wilayah yang masih sulit untuk dijangkau. Kemudian setelah perencanaan ada proses seleksi, Bapak Ibu. Di sini adalah Vaskes melakukan pendaftaran apabila ingin menjadi provider ataupun Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian kami BPJS Kesehatan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan juga asosiasi ini melakukan credentialing untuk memastikan kesesuaian dari calon provider. Kemudian apabila memang telah memenuhi, tahap selanjutnya adalah dilakukan kontrak kerja ataupun perjanjian kerjasama. Ini melingkupi hal-hal apa saja yang menjadi acuan kedua belah pihak selama masa perjanjian kerjasama, termasuk mekanisme dari pembayaran, kemudian mekanisme pembinaan, sanksi dan sebagainya. Dan di tahap berikutnya adalah monitoring evaluasi yang BPJS Kesehatan juga mengajak stakeholder lainnya baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan fasilitas kesehatan ini sesuai dengan ketentuan. Next slide. Ya. Ini adalah tahapan seleksi tadi yang seperti disampaikan, mulai dari fasilitas kesehatan yang ingin bekerja sama ini melakukan penapisan awal. Ini untuk memastikan fasilitas kesehatan tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan. Ada surat izin operasional, kemudian status akreditasi NPWP, juga surat izin praktek bagi dokter ataupun tenaga lainnya di rumah sakit tersebut. Kemudian Vaskes melakukan pengajuan kerjasama dan menginput ataupun melakukan self assessment untuk kemudian dijadwalkan dilakukan seleksi credentialing bersama dengan tim dari Dinas Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Next slide. Bapak Ibu, BPJS Kesehatan juga mengembangkan pemetaan. Jadi ini adalah pemetaan di mana dapat diketahui wilayah-wilayah mana saja yang menjadi prioritas diperluasnya akses untuk peningkatan akses baik itu FKRTL maupun FKTP. Tetapi ini menjadi tools ya, artinya untuk layanan-layanan tertentu ini masih memungkinkan dilakukan kerjasama apabila memang hasil telaahan dari kantor cabang misalnya terjadi antrian, kemudian juga dilihat utilisasinya juga tinggi
waktu tunggunya juga cukup lama. Ini juga menjadi pertimbangan bagi kantor cabang untuk dapat memperluas akses. Di BPJS Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menghentikan kontrak, kewenangan itu telah dilimpahkan oleh manajemen kepada kepala cabang. Artinya yang akan membuat dan menghentikan kontrak itu kewenangannya ada di kantor cabang. Next slide. Ya, selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, ini mungkin tagline yang terima kasih kami ucapkan, support dari Bapak Ibu semua. Transformasi mutu layanan yang dimulai tahun lalu dan juga tetap kita pertahankan. Ini adalah dengan slogan mudah, cepat, setara. Ini tentu tidak akan terwujud tanpa support dari Bapak Ibu semua. Lanjut. Ya, dalam periode masa kerjasama Bapak Ibu, ini juga kami ada indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pelayanan dari fasilitas kesehatan, dalam hal ini rumah sakit, yaitu kegiatan sibling. Kemudian bagaimana peserta-peserta yang telah mendapatkan layanan ini menilai melalui kesan ataupun merating vaskes tersebut. Kemudian juga kaitannya dengan antrian online vaskes untuk memberikan kepastian layanan. Indikator-indikator kepatuhan vaskes ini adalah indikator yang merupakan poin-poin dari klausel perjanjian kerjasama yang telah kita tanda tangani bersama. Kemudian juga untuk memastikan bahwa vaskes juga paham terhadap kebijakan di program JKN, ini dilakukan pengujian ataupun tingkat pemahaman. Dan juga kaitannya dengan P3RS ataupun petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan. Ini juga SLA, ada SLA, apakah case yang diadukan itu perlu koordinasi lintas sektor. Ada SLA kaitannya dengan pemberian informasi dan pengaduan. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu tunggu layan. Memang saat ini monitor adalah di 12 rumah sakit yang terpilih, ini yang masih dimonitor untuk memastikan waktu tunggu layan, yaitu sejak melakukan pendaftaran sampai dengan dilayani oleh dokter itu tidak lebih dari 60 menit. Ini yang masih implementasikan secara terbatas di 12 rumah sakit. Kemudian juga kaitannya dengan sertifikasi dari petugas JKN. Next slide. Ini slide. Kaitannya dengan sistem antrian online, ini terima kasih Bapak Ibu supportnya. Ini tentu harapannya peserta memiliki kepastian kapan dia akan mendapatkan layanan dari sistem yang kita integrasikan antara BPJS Kesehatan dengan sistem yang ada di rumah sakit. Slide terakhir. Ya, sebagai penutup, kami harapkan dukungan dari Asosiasi Fasilitas Kesehatan tentu dalam upaya peningkatan akses dan juga kualitas layanan kesehatan, kembali lagi untuk menjamin keberlanjutan program JKN ya, program JKN. Karena tadi juga Prof. Lax menyatakan rumah sakit harus sustain, tentu juga program JKN-nya juga sama-sama kita harapkan bisa tetap sustain. Demikian dari kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu ya, makasih. Ya, terima kasih Ibu Nur ya. Jadi kita melihat bahwa utilisasi BPJS sangat meningkat ya sejak 10 tahun yang lalu dan didominasi swasta ya kerjasamanya. Namun juga masih banyak daerah yang masih perlu perluasan akses, jadi dalam peta tadi masih hijau ya, dan ini juga sedang dikembangkan oleh Kemenkes dengan
program KCSU ya, kanker jantung, stroke, urologi, nefrologi. Nah ini yang menjadi dilema juga ya, kalau aksesnya itu ditambah, berarti klaim meningkat ya Bu ya, utilisasi meningkat, klaim meningkat, dan ini yang jadi dilema ya, yang kita pemerataan harus, tapi juga sumber untuk BPJS juga harus ada, kalau enggak nanti akan tadi membuat JKN tidak sustain. Kemudian juga dari surveinya tingkat kepatuhan vaskes tinggi, namun juga beberapa indikator masih lama ya, misalnya waktu tunggu ya, masih belum sesuai dengan target. Oke, jadi ini gambarannya. Memang kita belum, mungkin tadi pagi ya Pak Gufron sudah membahas mengenai financial sustainability-nya. Ya. Tapi nanti bisa kita diskusikan dengan Bu Nur dengan prospek ke depan yang masih butuh perluasan pelayanan tadi ya, yang peta hijau tadi masih banyak Bu ya. Yang merah sedikit ya, relatif lah di kota-kota besar ya. Ini tanggung jawab BPJS semakin besar. Oke, nah berikutnya kalau saya boleh panggil lagi tadi Pak Sutesno sudah datang? Belum? Oh belum datang. Ya, memang Pak Sutesno belum datang ya, tapi intinya mengenai fraud ya. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa fraud itu, kalau saya yakin Bu Nur setuju ya, kalau dibiarkan itu juga akan membuat beban BPJS semakin tinggi dan sustainabilitasnya juga akan semakin dipertanyakan ya kalau fraud dibiarkan. Tapi juga menjadi masalah besar di rumah sakit kalau ketat sekali ya, mungkin ada banyak problem termasuk pengembalian dana dan sebagainya ya. Nah memang Indonesia itu belum mempunyai sistem pencegahan dan dengan fraud yang sedetail yang di Amerika Serikat ya. Jadi kita tuh mengimport sistem INA-CPG ya, yang berasal dari DRG dari Amerika Serikat, tapi kita tidak mengimport total ya. Jadi sebagian dari apa yang kita sebut sebagai penindakan dan pencegahan fraud itu masih belum kita import sepenuhnya dari Amerika. Jadi ada banyak masalah di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan ke Prof. Budi Hidayat. Belum ada? Belum juga ya? Ya. Dari FKM UI belum hadir. Oke, kalau tidak hadir, kita akan langsung ke Pak Ihsan Hanafi ya, dari RC sebagai Ketua Umum RC, dan CV-nya cukup banyak. Ya, jadi Pak Iing, ya Pak Ihsan Hanafi ini lulus FKG UI 94, kemudian FKM 97, 2001 di UKI juga. Wah, masuk ada hukumnya juga Pak ya? Dari ahli hukum juga nih. Ya. Nah, menjadi Ketua Umum RC sejak 2022 sampai sekarang, tapi sudah lama menjadi Sekjen RC sejak 2014 sampai 2017. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Prof. Laksono selaku moderator. Yang terhormat Ketua Persi, Dr. Bambang, yang terhormat juga para pengurus Persi, para sesepuh, tentunya mungkin di sini ada para guru besar dan teman-teman semua. Puja dan puji marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkahnya kita bisa bertemu pada hari yang membahagiakan pada hari ini. Mungkin biar habis makan agak tenang dikit gitu ya. Pantun boleh dong, tadi Prof. Gufron berapa pantun, saya satu aja gitu ya. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Oke. Baik, ini materinya yang diberikan oleh panitia. Tentunya saya juga belajar ya, jadi mungkin belajar nanti materi-materi yang kita sampaikan, mungkin kita untuk diskusi bersama-sama. Materinya adalah tantangan dan peluang kinerja keuangan rumah sakit dalam penyelenggaraan JKN. Slide. Nah ini mungkin tabel ini sudah disampaikan oleh beberapa pembicara ya. Jadi di sini di tabel ini trennya adalah private ini ke
seolah-olah banyak ke BPJS ya. Kita lihat bahwa di sini yang warna hitam itu yang warna biru tua itu adalah pasien dengan pembayaran pribadi ya, dari 2014 di 44%, di 2023 di angka sekitar 29% ya. BPJS di 2014 di angka 15%, di 2023 di 28% ya. Begitupun pemerintahan daerah, terus juga ada asuransi swasta di situ, terus juga ada perusahaan ya. Intinya di situ belanjanya hampir 606 triliun rupiah gitu ya. Artinya potensi selain BPJS itu memang sebetulnya masih ada. Jadi BPJS itu dari 606 itu di 28% ya. Situasi keuangan di rumah sakit ya, tentunya memang saya baca di data beberapa rumah sakit korporasi yang sudah masuk ke bursa gitu ya, keuangannya itu cenderung memang finansialnya cenderung positif ya, laba bersihnya juga cenderung positif. Nah, kondisi ini tentunya slide-nya lanjut. Ya, kondisi ini tentunya membuat investor yang dari luar juga cukup banyak sekarang ke kita gitu ya. Tapi memang dari pasca Covid kita harus akui juga banyak teman-teman rumah sakit yang kondisi keuangannya tidak sehat, terutama mungkin teman-teman di rumah sakit soliter. Ya. Ini mungkin saya lebih banyak ke arah swastanya ya di sini ya. Beberapa faktor yang menekan rumah sakit secara finansial di era JKN gitu ya. Tantangan keuangan juga di rumah sakit ini tentunya sangat kompleks ya, kita hadapinya sangat kompleks. Berikutnya lagi adalah di asuransi swasta ya. Slide-nya. Ya. Nah, ini total claim ini sudah melebihi dari pendapatan preminya ya. Kalau kita lihat mungkin sekarang beberapa asuransi di bawah AAJI itu sudah meminta kita di rumah sakit swasta itu memberikan sekitar 40 clinical pathway ya, karena mereka di asuransi merasa preminya itu sekarang sudah terlewati gitu ya. Makanya mungkin teman-teman yang punya polis asuransi tertentu kadang-kadang beberapa akhir-akhir ini dimintakan untuk top up lagi untuk terhadap preminya ini. Nah, ini kejadiannya memang dari tahun ke tahun, grafiknya memang ini cukup meningkat, klaim-klaimnya yang di atas premi yang didapatkan oleh asuransi. Tantangannya juga untuk asuransi ke depan. Nah, data slide-nya berikutnya. Ya, oke. Nah, ini ya total belanja ya, total belanja di asuransi swasta tadi di tabel pertama ya, di tahun 2022 itu sekitar 24,1 triliun ya. Memang ini masih kalau tadi BPJS misalnya sekitar 170-an gitu ya. Ini asuransi swasta nih sekitar tadi di 24,1 triliun gitu ya. Terus juga masih tinggi juga di sektor korporasi. Korporasi ini mungkin teman-teman di rumah sakit bekerja sama dengan beberapa perusahaan BUMN misalnya ataupun perusahaan swasta. Ini masih tinggi, masih sekitar 48,7 triliun ya. Dan yang masih sangat terbuka adalah di OOP ya, di out of pocket. Jadi pasien yang bayar sendiri ya, yang bayar sendiri ini masih di 173,9 triliun. Ini angka di 2022 hampir 30,6%. Ini datanya saya dapatkan dari sumbernya dari Global Medical Trend. Nah,
Kalau melihat ini tentunya sebetulnya ini peluang selain non BPJS itu ada sebetulnya ya. Dari angka-angka ini ya, dari angka-angka ini, dari asuransi swasta, terus dari OOP, terus juga dari pasien-pasien perusahaan. Berikutnya lagi, tantangannya memang kita di rumah sakit di era JKN tadi mungkin sudah disampaikan para pembicara sebelumnya, memang di perubahan regulasi ini menambah kesulitan di teman-teman ya. Kita yang terbaru misalnya terkait dengan, mohon maaf nih ya, ventilator gitu ya. Saya mendapatkan banyak telepon dari teman-teman, dok, kami terpaksa menghutang, harus beli untuk terpenuhi sesuai aturan itu, dari misalnya dari 2 ventilator kami harus menyediakan 4, padahal yang 2 aja kadang tidak terpakai. Nah ini tentunya teman-teman yang rumah sakit soliter ini sangat-sangat berat gitu ya. Ya ini kami harapkan mungkin ke regulator tentunya ini harus dilihat apakah memang kebutuhan di lapangan itu seperti itu. Ya sangat-sangat kasihan gitu ya. Akhirnya barang-barang itu ya sekarang belum terpakai. Berikutnya lagi misalnya tadi sudah disampaikan terkait kris ya. Bayangkan kris itu kalau nggak salah tuh mestinya di tahun 2022 gitu ya. Nah kita sebetulnya sebelum-sebelumnya juga sudah agak-agak keberatan gitu ya. Ya, untuk diterapkan secepat itu, tapi implementasinya di lapangan teman-teman itu dari 12 kriteria itu ya 11-nya tuh sudah menjadi kredensialing dari teman-teman BPJS gitu ya. Mungkin yang 4-nya ini, padahal tadi ada pertanyaan tapi dijawabnya dengan pertanyaan juga gitu ya tadi ya. Jadi mau tarifnya berapa nanti gitu ya, iurannya mau berapa, padahal kita tinggal beberapa lama lagi. Nah ini terus terang bagi teman-teman di rumah sakit terutama yang soliter ini berat ya. Tadi saya cerita dengan teman, lebih baik membangun baru daripada merenovasi yang sudah ada. Ini tantangan tersendiri. Nah, kita berharap mungkin regulator juga dalam membuat kebijakan-kebijakan ini mungkin dilibatkan asosiasi vaskes dan lain-lainnya ya. Nah ke depan juga kita tentunya kalau teman-teman lihat mengenai e-medical record misalnya harus akhir tahun 2024 itu dari PPK 1, vaskes rumah sakit kalau enggak memakai itu katanya akreditasinya dicabut. Nah ini juga padahal berat sekali ya. Harusnya mungkin kita bertahap dulu ya. Jangan sampai nanti aturan udah keluar nanti keluar lagi aturan baru. Nah ini yang konsistensi itulah yang membuat kepastian hukum di teman-teman di rumah sakit ini agak-agak berat. Tantangan berikutnya lagi adalah untuk di rumah sakit adalah tingginya beban operasional ya. Ini di rumah sakit tentunya sangat berat ya. Kemarin kita baru ada keluar KMK 1366 ya terkait dengan KAPJ atau mungkin COB ya, di mana yang dulu kalau di PMK 3 tahun 2023 itu kalau kelas 2, kelas 1 itu bisa naik ke VIP. Nah sekarang di KMK 1366 itu hanya pasien kelas 1 saja gitu ya. Kelas 1 bisa naik ke VIP tapi itu limitasinya adalah di 200%. Padahal mungkin potensi masyarakat yang lebih mau di atas VIP itu masih banyak gitu. Nah ini juga sebetulnya kami agak-agak berat. Nah ini kan artinya potensi revenue teman-teman di rumah sakit juga mungkin agak berkurang nih terkait ini. Nah tadi biaya operasional di rumah sakit misalnya salah satunya adalah misalnya biaya obat ya, biaya tenaga kerja gitu ya, biaya pemeliharaan gedung dan lain-lain. Saya sampai mendapat surat cinta dari teman-teman di salah satu anggota kami gitu, dok kami tidak mampu untuk mengikuti UMR gitu loh, karena dia sudah ditegur terus dari BPJS Naker gitu ya. Kami tidak mampu, gimana caranya?
Ya akhirnya mungkin kompromi dengan teman-teman Apindo dan lain-lainnya ya. Nah ini juga tantangan bagi kita di rumah sakit, bagaimana kita bisa menekan biaya operasional ya, terutama mungkin yang paling besar komponen di rumah sakit tentunya adalah obat, terus juga biaya tenaga kerja ya, selain honor dokter ya. Nah ini sangat berat sekali. Banyak teman-teman yang akhirnya untuk operasional itu ya akhirnya berhutang. Nah ini jangan sampai seperti itu gitu. Ditambah mungkin pada akhir-akhir ini banyak dapat surat cinta, dapat harus audit klaim gitu ya. Di akhir-akhir kita sudah bayar honor dokternya entah kapan gitu. Tiba-tiba menjelang kredensialing ini kita sudah diaudit, akhirnya banyak rumah sakit yang harus mengembalikan dari hasil audit. Itu juga sangat memperberat cash flow di teman-teman di rumah sakit. Berikutnya lagi adalah tadi saya sampaikan cash flow rumah sakit terganggu ya. Nah ini cash flow terganggu, pembelian obat-obatan dan lain-lain juga terganggu, termasuk tadi ya teman-teman nih hampir banyak nih rumah sakit yang diaudit dan pengembaliannya juga cukup banyak ya. Berikutnya lagi adalah tantangan ke depan di teman-teman rumah sakit adalah keterbatasan sumber daya ya. Keterbatasan sumber daya belum slide-nya. Keterbatasan sumber daya teman-teman itu sangat sulit mungkin mencari dokter-dokter spesialis terutama untuk dijadikan menjadi full timer. Nah ini sangat sulit sekali. Terus sekarang juga teman-teman mungkin di teman-teman swasta agak deg-degan juga ya, begitu ada lowongan CPNS gitu ya, terus juga ada nih mungkin beberapa rumah sakit vertikal yang akan buka, tentunya banyak perawat-perawat terlatihnya juga bisa saja ketarik ke sana gitu. Nah ini juga menjadi sesuatu lah bagi teman-teman di rumah sakit. Terus juga digitalisasi dan teknologi ya, teman-teman tuh memang saya lihat ya antara front office sama laporan di back office-nya ini masih banyak terkendala di situ, sehingga mungkin kadang-kadang laporan keuangan juga mungkin masih terkendala. Nah hal-hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk teman-teman di rumah sakit. Berikutnya lagi lanjut. Nah ini mungkin yang saya sampaikan ini tantangan ke depan ya. Ya walaupun mungkin pasiennya tadi dengan BPJS, tapi harapannya kan tinggi sekali ya. Ini buktinya masukan beberapa pasien kepada Vaskes itu kadang-kadang tidak ada informasi yang jelas mengenai proses pelayanan. Ini komplain-komplain ya, pasien merasa tenaga kesehatan melayani kurang optimal, proses pelayanan dari awal hingga akhir sangat lama, ruang tunggu yang tersedia tidak memadai, terus juga proses administrasi panjang dan sulit. Nah ini yang sesuatu yang harus kita perbaiki terus ya, termasuk tadi mungkin mutu dan lain-lain. Tentunya ini juga membutuhkan effort yang besar bagi kita di rumah sakit. Lanjut. Nah untuk peluang ya, berikutnya peluang ini, nah kita mungkin diuntungkan ya. Jadi ini grafik dari tahun 2010 sampai nanti perkiraan 2035 ya. Dari aspek jumlah penduduk kita ini terus meningkat. Ya, lanjut lagi. Berikutnya lagi adalah terkait dengan belanja kesehatan. Ya, tadi saya diskusi dengan Prof gitu ya, Prof Laksono, bahwa belanja kesehatan ini di kita di 3,63% tuh Prof. Ya tadi ya jadi masih nomor sekian, masih di bawah Kamboja, Myanmar, Singapura, Thailand, Filipina. Jadi artinya tuh kalau tadi di grafik awal gitu belanja kita tadi hampir berapa tuh? Hampir 600 triliun. Ya harusnya bisa 1.000 triliun gitu. Kalau 1.000 triliun artinya mungkin BPJS tidak 178 lagi tuh Bu Indah. Mungkin BPJS mungkin harus bisa naik lagi gitu ya. Kalau BPJS-nya naik mungkin kita audit klaimnya rada berkurang lah mungkin. Harapannya begitu tuh Bu Indah. Oke ya.
Baik ya, lanjut. Nah, untuk ini untuk dokter dan tempat tidur ya, dokter dan tempat tidur. Jadi untuk tempat tidur masih kita di angka 1,39 ya. Jadi ini masih di bawah Malaysia, masih di bawah Thailand, masih di bawah Laos ya data-datanya ya. Terus juga dokter juga di 6,59 ya, ini masih di bawah Bangladesh, di bawah India dan Myanmar. Jadi artinya kita masih kekurangan tenaga-tenaga dokter. Lanjut lagi. Nah ini rasio BPJS terhadap populasi yang terus meningkat ya. Itu grafik yang paling atas itu adalah BPJS Kesehatan ya. BPJS Kesehatan yang cenderung agak meningkat gitu ya. Yang baris yang keduanya itu untuk korporasi ya, tadi pasien dengan jaminan-jaminan perusahaan. Yang kuning itu adalah yang asuransi. Ya ini tantangan sebetulnya ya. Artinya sebetulnya kalau tadi di slide awal bahwa BPJS itu di 28%, artinya masih ada 72%. Tadi OOP aja masih sangat tinggi ya. OOP sendiri masih 173 triliun ya belanjanya. Artinya sebetulnya peluang-peluang itu masih ada untuk teman-teman di rumah sakit. Ya, jadi kalau berharap mereka tidak perlu keluar negeri, tentunya bisa kita manfaatkan. Nah mungkin kita harapkan nanti ada regulasi yang bagaimana caranya mungkin yang peluang-peluang tadi itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di rumah sakit. Berikutnya lagi adalah di belanja kesehatan masyarakatnya ya. Nah ini di angka di tahun 2023 itu masih banyak di kuratifnya, hampir 68%. Terus juga di preventifnya masih di 18%, terus obat-obatan di 14%. Kita lihat di tabel kuning bahwa kuratif itu cenderung di 2022 29% turun menjadi 18%. 2021 juga di 23 turun menjadi 18%. Ini artinya tantangan sendiri ya untuk preventif yang kelihatannya cenderung menurun, sedangkan di kuratifnya adalah meningkat. Nah makanya tadi kenapa dana BPJS masuknya banyak ke FKTL ya. Baik, berikutnya lagi adalah peluang-peluang ya. Ya ini meskipun tantangan rumah sakit cukup besar, namun peluang juga kita harapkan juga cukup besar. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia, permintaan terhadap pelayanan rumah sakit tinggi. Nah dari beberapa statement dari Presiden terpilih kan, pertumbuhan ekonomi harapannya bisa di 8%, ya harapannya di 8%, tapi kita nggak tahu nih geopolitiknya lagi tajam ya. Ya mungkin kalau dia berharap kalau targetnya tinggi, mungkin kalau tercapainya lebih rendah kan mungkin masih bagus ya. Berikutnya lagi kemitraan publik dengan swasta gitu, ini penting sekali ya. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi antara publik dengan swasta gitu. Terus tadi juga asuransi kesehatan ya, asuransi kesehatan termasuk mungkin kita berharap mungkin teman-teman di AAJI, di bawah AAJI juga mungkin bisa bergairah lagi ya, supaya potensi teman-teman rumah sakit juga tentunya bisa mendapatkan kue dari pasien-pasien asuransi. Kita juga ingin BPJS ini terus sustain ya. Ya kita harapkan ke depan mungkin ada perhatian tersendiri dari pemerintah gitu ya. Tentunya sangat sulit kalau misalnya anggaran tadi 173 tidak dinaikkan ke depan. Saya agak-agak khawatir juga ya terhadap mohon maaf ya, Vaskes kita kan di framing kemarin di medsos itu
seolah-olah fraud itu sampai 20 triliun. Ini saya berharap ini tidak berdampak nih Pak Bambang ke depannya. Jangan sampai isu itu membuat nanti 2025 tidak ada kenaikan tarif untuk BPJS gitu. Karena dianggapnya jangan-jangan masih ada di rumah sakit. Nah ini cukup tidak mengenakan untuk teman-teman di Vaskes. Berikutnya lagi peluang adalah investasi dari luar ya, terus terang banyak private equity ataupun investor-investor lain itu masuk ke kita, malahan kita tahu sekarang hampir semua konglomerat yang punya bisnis tertentu sekarang banyak masuk ke industri pelayanan kesehatan. Lanjut. Nah ini peluang ke depan peningkatan volume pasien ya. Ya grafik tadi kalau BPJS hampir katanya 1,6 juta pasien per hari untuk polikliniknya, tentunya kita berharap juga pasien-pasien non BPJS-nya juga tidak berkurang gitu ya. Lanjut lagi untuk inovasi dan pelayanan ini tadi kita diskusi bagaimana kalau misalnya kita sangat tergantung dengan BPJS, kita khawatir gitu ya inovasi, teknologi dan pelayanan ke depan ini stuck gitu ya. Karena misalnya Vaskes rumah sakit itu menghindari misalnya penggunaan misalnya alat-alat yang sudah dia beli, sudah dia investasikan karena mungkin tarifnya tidak sesuai. Nah ini juga kan jadi tantangan, tapi kita harapkan mungkin hal-hal ini bisa teratasi tadi kalau potensi dari pembiayaan swasta ataupun OOP itu bisa kita lakukan. Berikutnya lagi kita dengan lean management ya tentunya banyak diskusi bagaimana rumah sakit ini bisa mengelola secara efektif dan efisien. Berikutnya lagi adalah diversifikasi layanan ya, menawarkan layanan tambahan yang tidak di cover oleh BPJS gitu ya. Mungkin kita bisa melakukan inovasi-inovasi itu. Berikutnya kita tadi peluang kita solusinya ke depan yang kita lakukan yang pertama adalah tentunya kita di rumah sakit kita harus mampu untuk beradaptasi terhadap regulasi. Ya kalau memang regulasi sudah ditentukan oleh regulator, tentunya kita harus mampu adaptasi itu. Kalau kita tidak mampu adaptasi, tentunya kita akan berat untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, kita juga tadi mungkin untuk efektif dan efisien adanya panduan layanan medis ya berbasis CleanPath ya. Terus yang ketiga kita memfasilitasi pengembangan SDM, menyediakan tenaga kerja dan lain-lain ini penting ya untuk rumah sakit untuk meningkatkan SDM. Terus juga kemitraan dengan distributor obat, formularium dan lain-lain. Sebetulnya kita berharap ya yang paling berat memang di teman-teman soliter ya dalam pengadaan tentunya obat-obatan ataupun barang mungkin harga beli yang dia dapatkan itu mungkin akan lebih mahal gitu ya. Mungkin kami berharap mungkin nanti di asosiasi kita bisa belanja bersama ya, belanja bersama supaya mungkin harganya akan jauh lebih ekonomis. Mungkin ini yang akan kita coba. Berikutnya adalah cost containment ya, cost containment kita lakukan efisiensi biaya ya tadi terutama mungkin kita fokus misalnya biaya obat, biaya tenaga kerja gitu ya, pemeliharaan gedung dan lain-lain. Tentunya ini akan sangat membantu untuk teman-teman di rumah sakit untuk bisa survive. Tadi diversifikasi sumber pendapatan tadi sudah disampaikan. Yang ketujuh adalah pemeliharaan fasilitas rumah sakit ini juga pengembangan teknologi ini kita harapkan mungkin rumah sakit bisa mampu ya. Kalau kita naik kereta aja kan sekarang udah pakai semuanya udah elektronik ya. Masuk naik kereta aja udah pakai Face ID gitu ya. Nah, kita mudah-mudahan di rumah sakit ke depan bisa jauh lebih bagus lagi. Berikutnya adalah kolaborasi antara BPJS, asuransi swasta dan perusahaan. Nah, ini sangat penting. Jadi mungkin PR kita adalah bagaimana
kita juga tidak sangat tergantung dengan BPJS ya, jadi kita mungkin bisa ajak teman-teman di asuransi swasta ataupun perusahaan itu untuk mereka bisa survive dan mereka bisa menjadi sumber juga bagi kita di rumah sakit untuk meningkatkan revenue di era JKN. Mungkin itu Prof yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. I. Ya, jadi Pak Ing banyak memberikan data ya mengenai ekonomi makro kita yang kalau kita lihat memang perkembangan BPJS cepat, tapi juga masih hanya sebagian kecil ya, 28% dari total share kesehatan, tapi share kesehatan kita juga dari GDP juga masih rendah, jadi masih sekitar 3,5, kalah dengan Taiwan, China, kemudian Malaysia, kalau Amerika sampai 16% lah, besar banget ya. Nah, kemudian juga regulasi yang cukup memberatkan rumah sakit yang swasta ya, dan cash flow rumah sakit. Nah, ini yang perlu kita cermati betul. Jadi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Iing tadi, itu memang menunjukkan ada masalah ya dalam konteks sustainability keuangan rumah sakit, khususnya yang swasta yang mungkin yang soliter ya, bukan chain hospital, bukan jaringan. Nah ini tadi seperti saya sampaikan di awal, mungkin juga terkait betul dengan problem sustainabilitasnya untuk BPJS ya, yang cukup berat ya, dan saya nggak tahu informasi terbaru tadi pagi dibahas ya, tapi tadi untuk PPPU yang masih belum tertib membayar ya, itu jumlahnya meningkat sekitar 40 juta Pak. Jadi 40 juta itu banyak ya, 40 juta dari berapa? 250 juta ya, jadi kira-kira seperlimanya itu tidak membayar tepat waktu ya, atau tidak tertib. Nah ini juga menjadi isu yang sangat-sangat krusial. Oke, nah dari latar belakang ini, karena para penjalannya yang 3 masih belum hadir ya, atau mungkin tidak jadi hadir, kita punya waktu cukup banyak sampai jam 4 tadi nanti ya, diskusi kita mengenai bagaimana keberlangsungan rumah sakit ya, dalam konteks BPJS yang juga cukup berat ya. Tapi tentunya kita tidak boleh hanya meratap ya, tapi juga harus mencari solusi. Oke. Saya persilahkan kalau ada komentar dari teman-teman di sini, silahkan dari kiri, tengah, kanan, silahkan. Ada komentar? Atau depresi dengan ini? Silahkan. Monggo, gimana? Atau depresi Pak ini? Teman-teman pada stres nih apa? Nah itu ada, ya di belakang satu, silahkan. 2. Silakan maju Pak ya, supaya cepat. Nanti kita 3 dulu ya. Nah. Terima kasih Prof. Ya. Tri. Saya ingin bertanya pada Bu Nur. Yang pertama sebenarnya belum bertanya ya, usul pada panitia. Kalau yang terkait dengan topik-topik BPJS itu tanya jawabnya 1 jam. Jangan 10 menit. Tadi yang ngantri banyak, saya juga mau ngantri, tapi Prof Gubernurnya sudah meninggalkan tempat karena waktunya diskusi hanya 10 menit. Nah, sekarang aja katanya itu. Apa nama kan, rumah sakit mana? Tanya Bu. Saya dari pengurus Persi wilayah Jawa Tengah. Rumah sakit mana? Rumah sakit Martirayu Kudus. Kudus. Ini kan topiknya hari ini, siang ini kan tentang sustainability JKN. Tadi Prof Gufron menyampaikan ada 4 hal. Tapi tidak disebutkan satu hal yang sekarang ini sedang menjadi topan badai seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia Raya, yaitu pengembalian klaim melalui proses verifikasi pasca klaim dan auditor administrasi klaim. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu strategi BPJS hari-hari ini dengan mendera kami surat 7 hari harus segera dijawab, belum selesai 7 hari muncul lagi surat kedua. Di cabang lain ada tahap 1, nanti ada tahap 2, nanti tidak tahu ada tahap berapa lagi. Dan yang di tahap 1 itu sudah kita kembalikan sebagian, nanti di tahap kedua muncul lagi. Ini bertubi-tubi badai-badai ini tadi sempat disinggung oleh Pak Ting. Pertanyaan saya, apakah ini strategi BPJS untuk
financial sustainability ini. Kalau seperti itu ya kami tidak setuju. Karena klaim ini meningkat. Sekarang UHC di mana-mana. Ada 98% dikeluarin angka. Pokoknya semua pejabat BPJS kalau presentasi itu keluar angka. Jedet, UHC 98%. Lalu itu secara logika kalau semakin banyak UHC dengan slogan mudah cepat setara yang di mana-mana dan masif, otomatis pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan ini kan makin meningkat. Ya, angkanya pasti meningkat. Lah, mestinya kan BPJS lebih banyak mengadvokasi kepada Presiden dan Menteri Keuangan. Ngajaklah Persi, ngajaklah fasilitas pelayanan primer supaya anggaran untuk BPJS itu ditambah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan tengah. Baik, terima kasih Prof. Laksono, Pak Iing dan dari BPJS. Saya Felix Kasim, saya dari Persis, pengurus Persis Sumsel, tapi dari Caritas Group Hospital. Tadi ada rekan dari Persi Jawa Tengah. Jadi begini, posisinya tadi saya ingat pernyataan Prof. Gufron pada waktu memberikan materi bahwa kami adalah mitra rumah sakit ya, jadi saling bekerja sama. Tadi Pak Iing sudah menyatakan juga sebagai rumah sakit swasta tentu dengan posisi yang juga punya tantangan tersendiri apalagi di soliter. Nah, kalau kami melihatnya begini, Prof. Laksono, Pak Iing dan dari BPJS mungkin nanti bisa diberikan penguatan. Mungkin bukan saatnya lagi kita sekarang itu membuat dua kubu ya. Kalau saya lihat dalam pertemuan nasional yang kami ikuti beberapa kali dan sering, selalu ada dua kubu ini. Satu posisi kami sebagai provider, satu posisi sebagai regulator. Nah, sekarang yang satu lagi yang saya tanya justru, posisi Kementerian Kesehatan. Jadi jangan rumah sakit selalu berhadapan dengan BPJS. Sorry, ini kita harus terbuka ya, karena kita semua di sini ingin perbaikan menghadapi pemerintahan yang baru juga. Siapapun menterinya, tapi tentu harus berpikir terbuka. Kenapa? Karena selalu seperti ini. Karena pengalaman kami di Capwheel 3, Sumatera Selatan itu membawai Sumsel, Babel, dan Lampung itu baik gitu. Kalau di Capwheel kita bisa komunikasi, kita bisa saling mencari solusi, bahkan beberapa kali mengambil putusan yang mungkin improvisasi. Karena di pusat X, di daerah itu dia bisa mengakomodir. Tapi masalahnya, nah ini perlu ada dinamisasi hubungan yang harmonis antara kita kan di bawah dinas kesehatan. Ini yang sering terjadi tidak berjalan selaras. Sehingga benturannya selalu kita dengan BPJS. Karena memang mereka sebagai, ya istilah dalam tanda kutip pembayar kita. Apalagi rumah sakit yang sudah dominan pelayanannya adalah pasien-pasien JKN. Nah jadi mungkin Prof. Laksono juga nanti sebagai staf ahli, mungkin saat ini masih staf ahli Kementerian Kesehatan, mungkin bisa memberikan penguatan juga Pak Iing dan dari BPJS. Di mana sekarang peran dari Kementerian Kesehatan CQ turun kepada dinas kesehatan, provinsi, kabupaten, kota. Nah ini yang kadang-kadang kami juga bingung, jadi kemana nih? Induk kami kan sebenarnya kalau dalam beberapa hal kita harus berdiskusi dengan teman-teman di dinas kesehatan setempat. Nah harusnya mereka punya authority juga gitu loh. Berdialog dengan BPJS sehingga mencari solusi yang untuk kebaikan kita bersama. Karena kalau mau nunggu putusan dari pemerintah, saya rasa sampai kapanpun ini belum putus-putus nih, udah 4 tahun tadi dikatakan belum naik-naik tarif. Kita tidak bisa menunggu karena pelayanan kita sekarang UHC-nya sudah luar biasa, di Sumsel saja sudah 99%. Mungkin itu saja, jadi mungkin mohon penguatan dan pencerahan. Terima kasih. Ya, oke, boleh dua dulu ya. Oh, monggo, Bu Nur dan Pak Iing, saya nanti menguatkan termasuk siapa. Moderator juga ngomong juga nih. Silakan. Ya, ini ada 2 pertanyaan dari Kudus dan dari Palembang. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama dari Persi Jawa Tengah,
pertanyaannya apakah yang menjadi huru-hara akhir-akhir ini gitu ya dok ya, ini adalah salah satu strategi BPJS Kesehatan untuk financial sustainability. Pada kesempatan ini kami sampaikan tidak dok, itu bukan merupakan strategi financial sustainability, karena sebetulnya verifikasi pasca klaim dan audit administrasi klaim seperti yang tadi disampaikan itu adalah sudah merupakan kegiatan rutin sejak 2019. Jadi memang menjadi penguatan pada saat semua stakeholder ini melihat tadi yang disampaikan Dr. Iing, kecurangan, kemudian apakah ada penyalahgunaan dan sebagainya. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh teman-teman di kantor cabang sejak 2019. Dan memang sepakat tadi dok, apa yang harus dilakukan, advokasi dan sebagainya untuk memastikan iuran yang dikumpulkan, termasuk juga tadi PR-nya adalah bagaimana peserta-peserta yang tidak secara rutin membayarkan iuran itu tetap bisa aktif dan membayar kembali. Kemudian juga rumusan manfaat ini sedang dikaji oleh tim lintas institusi. Ada DJSN, Kemenkes di sana juga termasuk, kemudian Kementerian Keuangan dan juga Asosiasi Fasilitas Kesehatan itu dilibatkan untuk memastikan tadi, kalaupun proyeksi ke depan ada risiko terkait sustainabilitas program JKN ini, bagaimana meramu benefit. Artinya manfaat-manfaat, perluasan akses juga dengan program-program KJSU dan yang nanti hasil akhir dari rumusan tim lintas institusi dan lembaga ini adalah mempropos kepada pemerintahan yang baru seperti apa skema termasuk juga besaran iuran. Jadi memang saat ini proses itu yang memang betul-betul menjadi strategi untuk sustainabilitas ke depan. Bagaimana meramu berapa besaran iuran yang pas, bagaimana kemudian manfaat dan ujungnya tarif dok. Jadi sebelum penyesuaian tarif terakhir kan di 2023 ya Bapak Ibu ya dengan Permenkes 3, dan saat ini pun juga sebetulnya untuk beberapa layanan yang dirasa belum sesuai dengan keekonomian ini menjadi topik berapa harusnya yang pas. Tetapi juga tidak hanya menyesuaikan yang dianggap kurang, ada beberapa pelayanan juga yang ditengarai harus dihitung kembali penetapan tarif yang selama ini sudah ditetapkan di Permenkes 3. Dan mengingat secara regulasi paling cepat tarif itu direview 2 tahun, sehingga hasil dari kajian saat ini paling cepat akan ditetapkan di 2025 yang akan datang. Itu yang pertama mungkin Prof. Tadi ini yang menarik tadi, berarti pengembalian itu atas bukan kekurangan uangnya BPJS, tapi atas dugaan ada fraud gitu atau ada. Ya, izin kami di BPJS sebetulnya sangat hati-hati menyampaikan wah ini ada kecurangan atau ada hal yang tidak pas. Tetapi verifikasi pasca klaim ini adalah ketidaksesuaian atas yang telah kami bayarkan. Jadi belum tentu kecurangan atau fraud, harus dibuktikan terlebih dahulu. Tapi yang menentukan adalah BPJS ya. Jadi itu tadi maksudnya ini harus ada pihak ketiga gitu. Betul Pak ya? Menentukan ini. Ya ini usulannya tadi. Jadi menentukan kurang tertib atau kurang baiknya adalah dari pihak BPJS yang kemudian meminta supaya rumah sakit tanda kutip mengembalikan ya. Ya. Jadi mungkin. Jadi harapannya dari rumah sakit ini ditentukan oleh pihak ketiga, tidak oleh BPJS sendiri. Itu boleh nggak itu? Ya izin nanti mungkin Bapak Ibu. Untuk verifikasi pasca klaim itu biasanya adalah kesesuaian kaitannya dengan coding dan sebagainya. Artinya ada selisih antara yang sebelumnya dibayarkan dengan yang setelah direview itu adalah ada yang tidak sesuai.
belum ke arah kecurangan. Tetapi kalau misalnya ada indikasi kecurangan, maka tidak hanya melibatkan BPJS Kesehatan, harus ditelusur termasuk dengan melibatkan Dinas Kesehatan. Tim pencegahan kecurangan di tingkat kabupaten kota. Demikian, Prof. Terus? Oh ya, yang kedua ini berat ini. Apa? Yang di mana peran posisi Kementerian Kesehatan itu mungkin Ya, gimana? sayang dari narasumber gitu ya, dosen dari Kementerian Kesehatan yang terjadwal juga gak hadir. Tapi pada prinsipnya kalau kami di tingkat pusat Bapak Ibu bersama dengan Kementerian Kesehatan pada saat meramu polisi itu harus kita pastikan terlebih dahulu ini terimplementasi atau tidak. Itu selalu kita diskusikan dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian apabila itu sudah menjadi regulasi, maka kami selaku penyelenggara program JKN ini akan mengacu regulasi tersebut. Termasuk juga pada saat terimplementasi di lapangan, yang mengimplementasikan kalau dari sisi BPJS Kesehatan adalah kantor cabang, dan teman-teman di kantor cabang ini tentu diskusinya, regulatornya di tingkat wilayah itu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah ini yang kalau di sisi di tingkat pusat ini kita berkoordinasi, Dok. Tapi tadi pertanyaannya kan dari Kemenkes ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu Ya, mungkin Pak Felix tadi ya. Iya, dari Pak Felix itu nanti kapasitas di ininya mungkin ya, Dok, ya Prof ya, dari Kementerian Kesehatan mungkin. Baik. Demikian dari kami. Terima kasih. Ya mungkin di sini saya sedikit tadi penguatan ya, tapi untuk declare ya, saya ngomongnya atas nama UGM dan bukan atas Kemenkes ya. Nanti karena minggu depan saya juga udah lagi di Kemenkes kembali ke UGM ya. Nah memang kalau kita lihat itu antara BPJS dan Kemenkes itu sejak awal itu memang sudah terjadi kekurang komunikasian ya, dan ini yang dikoreksi dengan Undang-Undang Kesehatan ya. Tadi Ibu Nur katakan sudah mulai ada ya koordinasi ya. Karena memang kalau kita lihat itu BPJS itu langsung bertanggung jawab ke Presiden. Bahkan dana PBA-PBN yang di Kemenkes itu hanya numpang lewat saja, tidak pernah ada satu laporan dari BPJS ke Kemenkes dan sebagainya, itu langsung ke Presiden. Dan sejarahnya hubungan Kemenkes dengan BPJS yang lama-lama itu memang tidak begitu mulus ya. Nah, Undang-Undang Kesehatan ini ada pasal baru di mana ada untuk koordinasi dan sinkronisasi. Nah di situ sekarang tiap berapa bulan sekali itu Kemenkes sebagai leadernya itu mengumpulkan BPJS, mungkin Badan POM, BKKBN untuk bicara mengenai koordinasi dan sinkronisasi sektor kesehatan. Tapi ini baru kira-kira setahun ini atau mungkin 8 bulan ini. Sebelumnya belum pernah ada. Jadi kita melihat ada dua dalam kutip ya poros yang memang tidak komunikasi. Nah, sekarang bagaimana di Dinas Kesehatan, di daerah, di provinsi dan kabupaten kota, ini situasinya lebih buruk lagi, karena Kepala Dinas Kesehatan itu susah sekali mendapat data atau komunikasi dengan cabang BPJS tempat ya, untuk semua hal ya. Bahkan saya pernah mengalami suatu masa, ini anekdot ya, bukan penelitian, tapi seorang gubernur itu pengen dapat data tentang BPJS-nya susah Pak. Karena harus dari pusat, karena memang BPJS itu sangat sentralisasi, datanya aja di pusat ya, betul ya Bu Nur ya. Jadi semua data itu di pusat dan nggak mudah daerah itu mendapatkannya. Oke, jadi ini yang masih PR besar ya Pak Felix ya. Di pusat sudah mulai ditangani tahun ini dan Undang-Undang Kesehatan, dan minggu depan di Kaltim kita akan bicara, bukan minggu depan, Sabtu ini ya, itu bagaimana hubungan antara Dinkes Provinsi dengan tadi BPJS dan juga yang lainnya pusat, UPT pusat yang ada di Kaltim. Jadi ya ini masih sedang dimulai untuk mengklopkan Pak Felix ya. Jadi saya nggak tahu ini berhasil apa enggak, tapi di daerah itu luar biasa. Kabupaten kota lebih sulit lagi ya. Nah ini jadi ini situasinya. Tapi kita harus mulai mikir ini sebagai sesuatu yang memang
dalam konteks kesulitan kita bersama, harus kita pikirkan bersama juga bagaimana solusinya. Oke, silakan Pak I yang berikutnya. Ya, baik Prof. Mungkin yang dari Dokter Puji gitu ya, mungkin pertanyaannya mungkin dokter, kita tuh agak kaget gitu seolah-olah gitu ya. Dulu-dulu perasaan auditnya tuh tidak seheboh sekarang gitu loh, dokter gitu ya. Jadi kok sekarang heboh sekali gitu ya. Yang dulu-dulu mungkin ada tapi tidak seheboh sekarang gitu ya. Nah ini mungkin yang tadi yang ditanyakan oleh Dokter Puji ya tentunya ya. Nah ke depan mungkin harapan dari teman-teman rumah sakit gitu ya. Kadang-kadang mungkin audit ini mungkin ada regulasinya gitu. Misalnya gini, mungkin tidak mundur sampai 3 tahun, 5 tahun. Mungkin batasannya berapa sih? Mungkin oleh BPJS itu karena mungkin dilakukan 2024, artinya mungkin di pelayanan 2023 bulan apa sampai berapa. Jadi ini ada banyak teman-teman juga yang sampai ditarik mundurnya itu cukup panjang nih, Bu Indah. Nah ini juga yang kami dapat masukan gitu, ada limitasi lah untuk audit itu. Kecuali mungkin memang dari BPK ataupun BPKP. Ini juga saya tidak tahu nih aturan pemeriksaan dari BPK sama BPKP itu sampai sejauh mana sih gitu ya, masa waktunya gitu ya. Tapi mungkin kalau internal itu mungkin ada limitasinya. Jadi mungkin supaya teman-teman rumah sakit juga ada kejelasan dalam tadi mengatur cash flow-nya ke depan. Nah, yang dihadapi juga memang masukan dari teman-teman itu kadang-kadang dari hasil audit ini terlalu sempit nih Prof. Antara waktu pertama kalau kita nggak penuhi itu langsung keluar surat cinta pertama. Kita belum penuhi langsung surat cinta kedua. Nah ini mungkin tadi usulan, mungkin nanti dari Persi dan teman-teman semua juga mungkin memang selama ini ada dilibatkan misalnya TKMKB ataupun apa namanya dari ID setempat yang lain-lain gitu ya. Tapi sangat menurut saya Bu Indah sangat dominan sekali dari teman-teman BPJS untuk menentukan itu bahwa itu harus dibalikan atau tidak. Mungkin ke depan harus penguatan ini gitu ya, penguatan organisasi ini gitu ya, supaya memang ada kepastian lah gitu ya, ada kepastian di teman-teman rumah sakit. Nah berikutnya mungkin PR kita bersama gitu ya. Tadi sebetulnya Dr. Kasim dari Palembang, menurut saya sih tidak hanya Kemenkes ya. Bagaimana mungkin DJSN-nya gitu ya. Terus juga TKMKB-nya juga kan sekarang menurut saya sih kan seolah-olah kan dari di bawah BPJS gitu ya. Nah ini yang mungkin juga harus diperkuat gitu ya. Jadi supaya regulasinya juga memang kuat gitu ya. Tentunya memang kita juga akui ya kekurangan kita di rumah sakit juga harus terus kita perbaiki. Tapi tadi saya mungkin mengharapkan tidak hanya Kemenkes, mungkin DJSN juga mungkin nanti dengan asosiasi Vaskes dan profesi gitu. Kita sudah hampir 10 tahun perjalanan BPJS, tentunya ke depan harus bisa ada perbaikan gitu. Ini penting sekali untuk teman-teman di rumah sakit. Itu Prof. Ya, oke, masih. Ya, sebelum berikutnya ya. Ini Baik, mungkin sedikit tambahan Prof kaitannya dengan data-data kepada Dinas Kesehatan itu kita sudah menyiapkan dashboard Pemda sebetulnya. Jadi memang karena data tersentralisasi di pusat, setiap kabupaten kota kisinya Dinas Kesehatan itu kita berikan user untuk bisa mengakses bagaimana gambaran kesehatan di wilayah kerjanya, baik itu jumlah vaskes, diagnosa yang banyak dan sebagainya itu bisa diakses masing-masing Pemda. Tetapi memang dari sisi begitu teman-teman memonef itu belum semua Pemda mengakses data yang sudah kita siapkan. Ini juga menjadi PR lah teman-teman kantor cabang ini nanti yang berkomunikasi dengan Pemda. Kemudian yang kedua kaitannya dengan verifikasi pasca klaim dan audit administrasi klaim. Di tahun ini memang Dr. Iing kita ada ketentuan kaitannya dengan audit administrasi
klaim itu 12 bulan ke belakang, dan ini yang nanti akan kita tuangkan dalam draft perjanjian kerjasama kita di tahun 2025. Kecuali apabila ditemukan terindikasi kecurangan, beda lagi ya dok, karena kalau misalnya terindikasi kecurangan maka kita akan tarik sampai kira-kira hal tersebut dimulai kapan. Tetapi kalau yang rutin misalnya tidak terindikasi kecurangan, maka itu batas waktunya itu adalah paling jauh itu mundur di 12 bulan. Itu aja tambahannya. 12 bulan ya? Iya. Ya. Oke, jadi ini yang sesuatu yang perlu kita betul-betul teliti betul ya, karena memang batas antara kecurangan atau tidak kan juga kadang-kadang susah ya. Nah ini siapa yang menentukan ini? Sekali lagi tadi yang saya sampaikan ya, ini kita belum mempunyai regulasi detail mengenai hal ini ya. Kemudian tadi yang juga menarik ya yang disampaikan oleh Pak Felix ya, ini bagaimana misalnya di Palembang ya, tadi yang disebut sebagai data ya Bu Indah ya, itu memang sudah ada dashboardnya ya. Tapi yang dimaksud itu adalah semacam komite sektor kesehatan di daerah ya. Kalau di pusat sudah ada Menteri Kesehatan, Kepala BPJS, Kepala Badan POM, Kepala BKKBN itu kumpul ya. Nah sekarang kalau di daerah itu misalnya Kadinkes Sumatera Selatan bersama Kepala Cabang ya, Kepala Cabang ya, Sumsel ya. Karena memang problemnya BPJS dengan Dinkes itu, BPJS itu seperti Pangdam itu ya. Jadi Jogja, Jawa Tengah itu Pangdam di Ponegoro, ada 2 provinsi. Jadi kadang-kadang ini masa sepele ya, tapi berat juga untuk yang kumpul siapa ini apa. Nah ini, jadi mohon nanti ini dicermati ya. Oke, tidak ada yang bertanya mengenai tadi yang Pak, ada satu lagi, 2 yang ibu-ibu ya. Silakan sebelah kiri. Oke, kita masih punya waktu cukup ya. Silakan. Mungkin ada yang bertanya mengenai prospek tanpa BPJS. Waduh. Tolong nama rumah sakit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi dari RSI Gunung Kidul di DIY. Tadi saya nyambung dari pertanyaan rekan dari Mardi Rahayu. Mardi Rahayu tadi menyampaikan VPK. Kalau dulu kan memang sedikit ya, paling VPK. Sekarang ada VPK, ada lagi SPI. Belum selesai ada AAK, belum selesai lagi Wasin. Pokoknya dan waktunya tadi minta seminggu kita. Kalau di rumah sakit kami 1 hari 1 jam. Jadi hari Senin malam dikasih, hari Rabu pagi sudah harus dijawab, padahal yang dijawab banyak. Itu cuman case yang mana kita pengen berimbang di dalam plenary ini. Kita kasusnya sustainability rumah sakit, artinya rumah sakit biar sustain seperti apa. Dan kita juga tahu di BPJS tadi saya sempat mengikuti plenarinya Prof. Ali Gufron di pagi hari. Pesan dari Pak Presiden, tolong jangan naik preminya sampai pemilu ya, terus diiyakan. Artinya kan ada politik di sini. Tadi disampaikan berarti kan semakin terbatas sumber dananya. Padahal disampaikan pasien mulai naik semuanya, kerjasama meningkat, UHC meningkat juga. Artinya yang dilayani makin banyak. Ketika yang dilayani makin banyak tapi sumber makin sedikit, artinya BPJS juga butuh asisten kan. Nah, asistennya BPJS kami ini bersama Dr. Iing juga dan teman-teman ARSI sering berjuang. Akhirnya tapi tetap kesetaraan itu enggak ada. Contohnya yang paling terakhir saya tuh hanya mencoba benar-benar memperjuangkan pneumonia Prof. Laksono. Jadi saya juga bersama Prof. Laksono belajar tentang analis kebijakan, membuat kebijakan berimbang sehingga implementasinya baik gitu ya. Cuman beberapa kadang-kadang memang butuh ya ini berimbangnya di mananya kita butuh mencari ya. Jadi misal kasus terakhir penemu, dia tadi sudah lewat masanya masih di VPK kan. Jadi kita masih sudah dibayar dan teman-teman sudah ya kalau dulu diklaim kan bisa dan nggak masalah memakai PPK lama, tapi
BPJS mencari ya sekarang penemu besok kasus apa, besok kasus apa. Ya, gitu ya, kan. oke, bisa paham ya. Jadi artinya Bu Wiwi mempertanyakan lagi, belum percaya bahwa ini bukan urusan masalah finansial ya, tapi Bu Wiwi mempunyai kesan atau menafsirkan ini karena tekanan ekonominya BPJS gitu ya. Iya, Oke. Ya, jadi udah. caranya agak menekan dan berimbangnya kan kita bekerja Ya. kan kemarin kita bermitra ya, artinya Oke. sama-sama nyaman gitu Ya, kan. ada lagi pertanyaan lainnya? Sudah? Ada dua. Oke, cepat ya, ada Ya, waktunya. cepat. Oke, yang kedua terkait regulasi di BPJS. Kadang-kadang kita di RC juga sebelum tanda tangan PKS itu selalu cek semua perkata gitu ya. Nah, yang sangat kasihan tuh PPK 1. Jadi PPK ya mereka tanda tangan aja. Contoh yang sering terjadi di lapangan adalah pasien datang, memang agak lemah yang di PPK 1 ini, pasien datang sehari bisa 2 kali gitu kan. Padahal terus pasien komplain. Nah itu pasiennya komplain ke BPJS, akhirnya BPJS kami di PKS tidak tersebut bahwa sehari itu hanya 1 kali. Tapi BPJS juga lupa sehari juga tidak boleh boleh lebih dari 1 kali. Jadi kan tidak ada kata-kata di sana. Dan juga ini tidak imbang dengan aplikasi di BPJS, Bu. Jadi ketika sudah dilayani pagi hari, nanti sore datang lagi itu notifnya di aplikasi BPJS, pasien sudah dilayani. Mungkin kami diberi solusi juga karena setiap ada yang komplain, selalu pasien yang dimenangkan. Berarti kan berimbangnya lagi, mungkin kita akan duduk bersamalah biar kita si Vaskes nyaman, BPJS juga sustain, rumah sakit sustain, PPK 1 sustain. Mungkin di situ Prof, mungkin sedikit keluh kesah saja. Terima kasih. Makasih. Oke, terakhir yang tadi di sebelahnya, yang ya Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Makfira Al-Amri dari Rumah Sakit Umum Al-Jufri, Palu, Sulawesi Tengah. Mohon izin, Ibu ada beberapa yang ingin saya tanyakan di sini. Tadi menyambung dari pertanyaan rekan sebelumnya terkait peran Dinas Kesehatan. Mungkin di sini juga kami ingin menekankan bahwa kemarin pada saat isu terkait ICU yang 10% yang pada saat itu wacana penurunan kelas rumah sakit, pada saat itu kami diundang rapat oleh BPJS Cabang Palu dan Dinas Kesehatan juga diundang terkait sosialisasi PP 59, dan di situ keanehannya adalah Dinas Kesehatan tidak tahu tentang perubahan ini. Jadi artinya memang di sini saya tidak terlalu paham bagaimana sebenarnya pola komunikasinya, tapi di situ ya kita memang tidak dari dinas sendiri tidak mengetahui tentang aturan tersebut. Nah, selanjutnya Ibu terkait dengan beberapa kebijakan BPJS yang sifatnya memang mendadak, perubahan-perubahan aturan yang sifatnya mendadak, yang saya ingin pertanyakan kadangkala memang tidak menunggu waktu rekredensialing untuk mungkin disosialisasikan. Misalnya contohnya Ibu kemarin kami ditelepon untuk perubahan aturan terkait pasien pulang atas permintaan sendiri, pasien APS. Nah dikatakan bahwa pasien APS itu dimasukkan dalam klaim tidak layak. Nah ini menjadi tanda tanya kami. Yang kami jadikan pertanyaan adalah mana nih surat resmi dari BPJS yang menyatakan itu tidak dibayarkan lagi. Karena sebelumnya kan masih terbayarkan. Ini kan pasien yang minta pulang, bukan kami yang mengusir pasien dari rumah sakit. Tapi waktu itu tidak diberikan surat tersebut. Nah kemudian Bu, yang kedua, kami diundang untuk rapat di Dinkes Provinsi. Kemudian dalam kesempatan itu BPJS juga diundang terkait tentang penanganan tuberkulosis. Nah sebelumnya Bu, terkait penanganan TB ini disampaikan Dinas Kesehatan Provinsi bahwa peningkatan penemuan kasus ini peran besar BPJS karena sekarang sudah ada SITB. Jadi semua pasien TB itu pasti ada SITB baru bisa dibayarkan. Jadi Dinkes Provinsi waktu itu meminta untuk kalau bisa BPJS jangan bayarkan rumah sakit kalau tidak sampai di pengobatan TB. Nah seperti itu. Nah awalnya pada saat itu dari BPJS mengutarakan bahwa akan dibicarakan dulu ke pusat karena tidak ada arahan dari pusat. Tetapi beberapa waktu kemudian sekitar seminggu atau 2 minggu keluar konsensus verifikasi klaim.
Di dalamnya Bu ada beberapa hal yang kita diminta tanda tangan, tapi kami dari Persi Sulawesi Tengah waktu itu belum mau tanda tangan atau menolak tanda tangan. Beberapa hal di antaranya yang pertama Bu, terkait loss 0 sampai 2 hari akan dianggap dimasukkan sebagai tidak layak kecuali pasien meninggal dunia. Nah berarti dalam hal ini masuk kategori pasien APS Bu kalau dalam pemahaman kami. Karena walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam konsensus itu, tetapi di situ dinyatakan bahwa 0 sampai 2 hari dan pasien bukan pasien meninggal, dia pulang dinyatakan tidak layak. Pun bagaimana dengan pasien-pasien yang memang setelah 1 hari pengobatan sembuh? Bukankah itu sebenarnya salah satu hal yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan biaya rumah sakit dalam pelayanan BPJS? Nah, kemudian Bu yang berikutnya ada muncul dalam poin konsensus juga terkait TB tanpa pengobatan tidak akan dibayarkan. Itu Bu. Nah jadi artinya ini hal yang menindaklanjuti permintaan dari Dinkes Provinsi tadi. Pada saat pertemuan kami juga menyampaikan bahwa tidak semua rumah sakit itu sampai kepada pengobatan TB. Karena kebanyakan kami merujuk ke puskesmas kembali setelah kasus emergensinya selesai. Namun tiba-tiba ada konsensus seperti ini yang saya ingin pertanyakan juga Bu, sebenarnya bagaimana pola komunikasi ini antara BPJS dengan rumah sakit atau dengan Persi wilayah jika ada perubahan-perubahan aturan yang secara mendadak seperti ini. Nah kemudian Bu terakhir terkait sibling, tadi ada Ibu singgung terkait sibling yang merupakan peningkatan mutu. Sebenarnya Bu sibling ini dia bersandar pada aturan apa Bu? Karena kalau di rumah sakit kami kalau saya lihat itu sangat sering dilakukan, mungkin juga di rumah sakit lain yang ada di sini. Dan sebenarnya beberapa kesempatan BPJS kan masuk langsung nih ke ruang-ruang rawat inap pasien, menanyakan pasien yang sedang dirawat. Nah pasien-pasien ini kan sebenarnya tidak semua pasien BPJS. Ada juga pasien BPJS tapi dia bayar selisih, ada juga pasien-pasien VIP. Nah sebenarnya sibling ini seperti apa sebenarnya dasar aturannya Bu? Dia bersandar kemana? Dan apakah sebenarnya setiap kali orang datang untuk sibling dari pihak BPJS datang untuk sibling, bukankah sebaiknya minta perizinan dulu ke pihak rumah sakit? Atau memang sudah secara rutinitas datang dan langsung masuk ke ruang-ruang rawat inap kami seperti itu Bu? Terima kasih. Panjang nih. Iya. Oke, silakan Bu Dia. Oke. Dokter ini nggak mau bantu dok? Nggak. Siap, baik. Terima kasih Bu Wiwi yang pertama ya Bu. Jadi memang kaitannya dengan tadi SPI, Wasin. Jadi kalau di BPJS SPI dan Wasin itu sama satu. Jadi dulu namanya Wasin, sekarang kembali lagi menjadi SPI. Nah sebetulnya dalam proses tadi ya hanya diberikan waktu 1 hari dan sebagainya. Ini mungkin bisa dikomunikasikan dengan teman-teman di kantor cabang Bu. Artinya tetap direspon, artinya kalau misalnya teman-teman rumah sakit mendapatkan surat konfirmasi dari kantor cabang itu tetap direspon secara tertulis sesuai dengan misalnya teman-teman kantor cabang mintanya berapa lama gitu Prof ya, tetap direspon tetapi mungkin disampaikan perlu waktu untuk menindaklanjuti. Artinya ini saya rasa teman-teman di kantor cabang pun juga kami selalu menekankan di tingkat pusat bahwa kita bermitra dengan fasilitas kesehatan sehingga komunikasi itu harus tetap terjalin gitu ya, harus tetap bisa dilakukan dengan baik. Artinya hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu di fasilitas kesehatan itu bisa dikomunikasikan, termasuk juga apabila Bapak Ibu merasa waktu yang diberikan untuk konfirmasi oleh teman-teman di kantor cabang ini perlu ditambah gitu Prof. Misalnya seperti itu bisa dikomunikasikan saya rasa. Kemudian ini juga sebetulnya mungkin ada beberapa hal yang sama Bu Wiwi, Bu Vera ya kaitannya. Jadi memang saat ini teman-teman terutama di unit manajemen klaim dan utilisasi ini melihat data secara terpusat. Data-data anomali termasuk tadi ya beberapa misalnya loss
sampai 2 hari ini sebetulnya lebih ke arah indikasi rawat inap yang perlu dikonfirmasi oleh teman-teman di kantor cabang kepada Bapak Ibu di fasilitas kesehatan. Biasanya memang butuh penguatan ataupun konfirmasi atas klaim-klaim dengan loss tersebut, lebih ke arah indikasi pasien-pasien tersebut dilakukan rawat inap. Kenapa terlihat masif gitu ya, Dr. Iing? Karena memang kita dari data pusat itu terlihat dari ke semua wilayah ini yang bisa diambil datanya oleh teman-teman di wilayah, termasuk hal-hal apa saja yang menjadi data-data yang perlu dikonfirmasi ataupun data-data anomali tadi. Salah satunya juga pengobatan-pengobatan yang hubungannya dengan program. Kaitannya mungkin Bapak Ibu dengan TB gitu ya. Ini juga kemarin di PIT-nya Hotski di Malang itu dipertanyakan juga. Mengapa Bu, Ibu harus ada SHK baru bisa dibayar persalinan gitu? Itu kan ada screening hipotiroid kongenital kok dihubungkan dengan klaim persalinan bayar atau tidak. Jadi memang secara ketentuan apabila klaim persalinan terutama di Vaskes itu tidak lengkapi dengan screening hipotiroid kongenital, maka itu tidak bisa dibayarkan. Jadi memang ada beberapa program yang selama ini mungkin dikelola di Kementerian Kesehatan untuk mengakselerasi pencapaian itu diselaraskan ataupun dikaitkan dengan program JKN. Salah satunya juga kaitannya dengan TB di sini, Bapak Ibu. Harapannya memang terdeteksi, kemudian juga satu lagi yang menjadi norma di program JKN ini adalah hal-hal yang sudah dibiayai melalui skema program, maka itu tidak menjadi pembiayaan lagi di JKN, sehingga tidak terjadi duplikasi dari pembiayaan ya dalam hal ini. Kemudian yang regulasi dinas ini mix juga ya Bu Vera ya, regulasi yang dinas kesehatannya malah tidak paham gitu udah terbit. Nah ini yang juga beberapa kali menjadi di lapangan teman-teman kantor cabang ini juga menjadi secara aktif menginformasikan kepada dinas kesehatan. Kalau norma regulasi kan begitu regulasi itu terbit, maka semua orang dianggap sudah paham gitu ya Prof, sudah tahu gitu. Nah ini yang mungkin ini yang menjadi terkesan kok mendadak, padahal mungkin regulasinya sudah terbit, walaupun mungkin ada beberapa yang begitu terbit tidak ada masa peralihan, itu langsung terimplementasi. Kaitannya dengan tadi ya peran dinas kesehatan, review kelas rumah sakit, sebetulnya sebelum regulasi 59 yang memberikan kewenangan BPJS Kesehatan untuk membayar penyesuaian kelas rumah sakit, sebetulnya ini selalu menjadi objek yang diperiksa apabila kami menjadi auditi Dr. Iing baik oleh BPKP, BPK, mengapa BPJS Kesehatan membayarkan inasi bijis yang tidak sesuai klasifikasi rumah sakit apabila kita merujuk ke regulasinya. Ini selalu menjadi catatan dan temuan di pemeriksaan. Kemudian satu lagi kaitannya dengan sibling
itu nanti mungkin jadi perhatian kami, masukan kalau memang misalnya masih ada teman-teman kami yang pada saat pelaksanaan sibling tadi ya, karena memang sebetulnya dari mekanisme harus berkoordinasi dengan Bapak Ibu di rumah sakit kaitannya dengan proses sibling ini. Kemudian beberapa poin tadi yang penjaminan, termasuk juga penjaminan APS. Nah ini yang saat ini betul-betul kami pun juga gencar menyampaikan kepada peserta bahwa hal-hal yang, karena kan apabila ketidaksesuaian itu tidak hanya pelaku-pelaku kecurangan gitu ya Prof, tidak ada juga salah satunya pelakunya adalah dari sisi peserta. Nah ini yang kami selalu menyampaikan, ini juga masif teman-teman di Humas BPJS Kesehatan dengan berbagai media untuk mensounding, mengedukasi peserta-peserta bahwa yang unprocedural, yang tidak sesuai dengan standar itu akan menjadi hal-hal yang di luar penjaminan JKN. Demikian mungkin dari saya, Prof. Terima kasih. Pak Ing ada komentar? Sudah ya? Ya, oke. Karena waktunya ya, kita harus berhenti di sini. Ya, tapi menarik dari apa yang disampaikan oleh teman-teman hadir di sini sebagai respon dari para pembicara itu memang ya penafsirannya Anda semua paham sendiri ya bahwa mungkin frekuensi lebih cepat, lebih sering tentang verifikasi ini memang pasti ada sesuatu ya dibanding yang dulu ya. Ini dinamika ini yang perlu kita cermati. Namun tadi yang menarik yang Pak Ing katakan ya, sekali lagi ada pertanyaan besar mengenai rumah sakit di Indonesia yang sampai sekarang ini perlu kita bahas ya. Apakah ini sebelum tentu bisa ingin sedikit survei, tapi angkat tangan pakai survei kuno aja ya. Tadi yang disampaikan Pak Ing menarik ya. Apakah Anda mempunyai keyakinan bahwa dana non BPJS itu bisa dipakai oleh rumah sakit Anda atau bisa digali oleh rumah sakit Anda atau tidak? Nah, yang yakin bisa tolong angkat tangan. Atau Anda betul-betul hanya bertumpu pada BPJS. Jadi kalau dalam bahasa Jawa, pecah gesang derek BPJS. Apa itu? Mati hidup ikut BPJS. Ya, coba saya ingin tanya ya, saya ulang ya, tadi yang Pak Ing katakan ya, jadi betul Pak ya, prospek di luar BPJS masih ada loh. Nah, Anda percaya nggak apa yang disampaikan Pak Ing ini bahwa potensi dana non BPJS di masyarakat untuk rumah sakit itu masih ada? Yang percaya ini mohon angkat tangan. Oh sedikit ya, betul nih. Jadi Anda nggak percaya bahwa di luar BPJS itu masih ada dana sebagian besar. Wah ini nanti kita perlu bikin satu sesi khusus Pak Bambang ya untuk menjawab tadi. Karena ini menarik ya, karena ya ini terkait dengan nanti pemerintah baru ya Pak Prabowo ya. Apakah Pak Prabowo tadi juga ada permintaan dari teman-teman di sini supaya menambah anggaran untuk BPJS ya? Ini bisa ya, bisa tidak. Tapi Pak Prabowo pernah nggak pada waktu kampanye itu janji bahwa akan menambah anggaran untuk BPJS? Pernah nggak? Yang dijanjikan Pak Prabowo apa? Nah ini, jadi nggak tahu di Pak Bambang ya, nanti kita harus bikin semacam diskusi khusus mungkin di webinar atau di mana ya, tentang keyakinan direktur rumah sakit atau direksi rumah sakit mengenai potensi dana non BPJS yang tadi Pak I katakan ya. Ya kalau saya pribadi ya, kalau melihat pemerintah yang mendatang, ya mungkin kemungkinan besar ya bisa menaikkan anggaran BPJS tapi nggak banyak ya. Karena kemampuan anggaran BPJS juga terbatas dan tadi ya saya dengar ya itu untuk biaya makan siang aja ya itu sekitar 60 sampai 70 triliun ya. Ini artinya apa? Anggaran Kemenkes yang di luar BPJS itu di bawahnya tadi Badan
gizi nasional. Jadi tekanan semakin tinggi dan jangan lupa di kabinet ada 45 kementerian, ya, ada 50 lebih wamen, ya, itu cukup mahal untuk menangani. Jadi, oke, saya kira ini kesimpulan terserah ada semua ya. Ini seperti Karni Ilyas kalau menutup itu selalu begitu ya. Banyak masalah, banyak problem, banyak peluang, banyak tantangan, tapi kesimpulan akhir di Anda sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iing dan Bu Indah. Saya kembalikan pada MC ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk sesi plenary kedua kita pada sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator plenary yang kedua, Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD, dan kepada dua pembicara kita pada kesempatan sore hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami harus menyampaikan permohonan maaf atas ketidaksesuaian informasi yang kami sampaikan, bahwa pada awal plenary kedua tadi kami informasikan bahwa pembicara plenary kedua terdapat 5 pembicara, namun yang hadir pada kesempatan hari ini terdiri dari 2 pembicara dan 1 pembicara yang terjadwal untuk juga menyampaikan materinya hari ini akan kita jadwalkan besok setelah sesi keynote speech. Materi yang akan dijadwalkan besok yang harusnya hari ini adalah materi dari BPKP tentang pencegahan, penanggulangan, dan penindakan fraud dalam penyelenggaraan JKN. Untuk itu sekali lagi kami panitia menyampaikan permohonan maaf. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari pertama ini, Seminar Nasional Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tahun 2024. Dan besok hari kedua kita akan mulai pada pukul 8 juga di ruangan ini dengan keynote speech yang kedua dengan tema bagaimana membangun rumah sakit menjadi pusat unggulan Asia Pasifik. Untuk itu Bapak dan Ibu hadirin Seminar Nasional Persi 2024 kami nantikan kembali besok pada pukul 8 di tempat ini kembali. Saya tutup hari pertama ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.